berkumpul bersama-sama di dalam ibadah minggu kita saat ini, dan itu semua adalah oleh karena rahmat anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi kami akan tetap menyampaikan semua itu adalah oleh karena kasih anugerah rahmatnya Allah yang telah mengembalikan kita untuk kita sama-sama bisa berbakti, beribadah kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal yang dapat kita sudah lalui di dalam hidup kita di tengah-tengah dunia. Bahkan begitu banyak yang dapat kita dengarkan lewat telinga kita, baik juga yang kita lihat dengan mata jasmani kita, bahwa keadaan dunia sekarang ini menjadi satu keadaan yang menunjukkan bahwa inilah tandanya akhir zaman itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saya tetap mengimani kehidupan anak-anak Tuhan tidak akan pernah takut dan gentar menghadapi situasi apapun yang terjadi dalam dunia. Sebab kita sangat begitu percaya Allah kita yang hidup telah mengatasi segala perkara dalam kehidupan kita. Maka untuk itulah kita mau kembali mendengar firman Tuhan. Dan pada saat ini kami mengambil tema bagi kita sekalian di dalam ibadah minggu kita. Di sini saya diyakinkan oleh Tuhan dalam pergumulan. Ada 3 tema yang sebenarnya saya pergumulkan, yang ingin kita terima dari Tuhan pada minggu ini. Tetapi kami sangat dikuatkan oleh Roh Kudus untuk menyampaikan tema bagi kita sekalian. Perhatikan cara mendengar, sebab cara mendengar itu akan menentukan masa depan kita. Ini sangat begitu indah firman Allah ini bagi saya. Baik juga saya mengharapkan dan merindukan biar ini juga firman yang sangat begitu indah bagi semua jemaat Tuhan di tempat ini. Sebab saya melihat memang di saat Tuhan menyampaikan satu firman, kalau kita tidak mengambil cara sikap mendengar firman dengan baik, akan membawa satu dampak yang negatif, baik juga yang positif dalam hidup kita ke depan. Maka saya mengatakan cara mendengar firman akan menentukan masa depan saudara. Ya, nanti kita akan melihat itu firman, supaya kita sama-sama belajar bagaimana kita harus bersikap mendengar firman Allah itu dalam hidup kita. Jadi kita tidak boleh hanya beribadah, duduk seperti kita dengar, tetapi cara kita tidak sesuai dengan hati Tuhan. Maka untuk itulah saya akan ajak kita membaca Injil Lukas dalam pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 itu. Di sini firman Tuhan sangat begitu tegas mengatakan, perhatikanlah caramu mendengarkan firman Allah itu. Ya, sekali lagi saya katakan kepada kita, ayat ini biarlah menjadi ayat yang akan mendorong, menguatkan hati saudara, supaya kita belajar bagaimana bersikap akan firman Allah itu. Puji Tuhan. Baik, kita dengarkan firman Allah. Puji Tuhan. Ya. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Ya. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Ya. Juga apa yang dianggap ada. Ya. Karena itu perhatikanlah caramu mendengar firman Allah itu. Kadang-kadang kita membaca ayat ini hanya sekilas saja, tetapi kita tidak begitu menyadari ada satu makna yang sangat begitu besar dari pernyataan firman Allah yang mengatakan, perhatikanlah caramu mendengar firman Allah. Kita tidak akan membahas lebih lanjut dalam ayat-ayat selanjutnya,
tetapi saya hanya ambil tema dalam ayat Injil Lukas ini akan menjadi firman Allah yang akan kita uraikan pada saat ini. Kalau di sini saya melihat, saudaraku, perkataan ini bukan hanya ditujukan kepada seorang murid atau seorang dari keturunan ataupun bangsa, tetapi perkataan firman ini ditujukan kepada semua umat manusia, tidak terkecuali saya dan saudara yang datang dari bangsa kafir. Nah, kalau kita dapat belajar ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, perkataan Tuhan ajar saya dan saudara mendengar, cara mendengar. Tentu bukan hanya mendengar, tetapi nanti kita akan melihat bagaimana sebenarnya yang dimaksud oleh firman Allah orang yang mendengar itu. Sebab kita tidak cukup hanya dengar, tetapi di dalam pendengaran hanya sebatas mendengar, tetapi nanti akan kita melihat sesuatu tujuan perkataan Allah di dalam ayat ini. Sebab saya melihat dalam ayat berikutnya ini, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang dia anggap ada padanya. Nah, di sini kita dapat belajar dan kita melihat berarti ada sesuatu pengertian atau makna yang ingin kita lihat dari pernyataan Tuhan yang mengatakan perhatikan cara mendengar itu. Sebab saudaraku yang dikasih Tuhan, satu kegagalan yang dapat kita lihat dalam kehidupan umat Tuhan dalam cara mendengar firman itu. Maka saya mengatakan di dalam tema ini, cara mendengar firman itu akan membawa dampak dalam kehidupan kita, masa depan kita, hidup di dalam kebenaran firman Allah atau hidup dalam tidak kebenaran firman. Artinya cara mendengar firman Allah itu akan membawa dampak masa depan dalam hidup kita. Nah, dan itulah yang ingin kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Coba kita akan melihat kembali dalam kitab Ulangan pasal yang ke-11, apa yang pernah dikatakan oleh Allah, apa yang pernah dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel tentang mendengarkan suara Tuhan atau firman Allah yang hidup dalam hidup mereka. Ya, coba kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-11 dalam ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Puji nama Tuhan. Teruskan, ya. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Ya, perhatikan, maka tadi saya mengatakan lewat cara mendengar kita akan kebenaran firman akan menentukan masa depan kita. Ya, sekali lagi saya katakan, cara mendengar firman Allah itu akan bisa menentukan masa depan saudara, akan bisa menentukan masa depan kita. Apakah masa depan kita akan menjadi berkat? Apakah masa depanku, apakah masa depanmu akan menjadi kutuk ke depan? Ini akan menjadi satu pertanyaan bagi kita. Tetapi di sini kita melihat, lihatlah, aku akan memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk, kata Tuhan kepada umat bangsa Israel. Apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-27 ini? Terus ya, berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allah. Berkat dikatakan oleh Tuhan, berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Nah, kita balik perkataan firman Allah. Tetapi kalau kamu tidak mendengarkan firman Allah, maka kutuklah yang akan menyertai kehidupanmu ke depan. Maka saya tadi mengatakan, cara mendengar firman Allah itu akan menentukan masa depanmu, kutukkah atau berkatkah yang akan kita hadapi ke depan ini. Maka saya meminta kepada kita semua sidang jemaat Tuhan, mari belajar bersikap dengan baik mendengar firman Allah. Perhatikan caramu.
Saya memperhatikan cara saya bagaimana mendengarkan firman Tuhan. Sidang jemaat Tuhan juga perhatikan caramu di dalam beribadah kepada Tuhan. Perhatikan caramu di saat firman Allah disampaikan. Lihat bagaimana sikapmu, bagaimana perhatianmu terhadap kebenaran firman Allah itu. Di sini saya melihat saudaraku yang dikasih Tuhan, dan Allah tidak pernah mendustai kehidupan umat. Di saat Allah berfirman, di saat kamu mendengarkan firman-Ku dengan baik, maka berkat akan menyertai engkau. Saya juga dan saudara, maka saya katakan firman itu tak pernah difokuskan kepada satu suku dan bangsa, tapi firman itu berlaku bagi semua umat. Firman itu tidak mengenal manusia, siapapun kita, tetapi firman itu akan iya dan amin. Tuhan tak pernah pandang bulu bagi kehidupan manusia. Maka kita harus meyakinkan hati kita pada saat ini, firman ini untuk saya. Firman ini akan menjadi kebutuhan kita bersama. Perhatikan apa yang dikatakan Tuhan. Pilihlah sekarang berkat atau kutukah yang engkau pilih. Kalau berkat yang mau kita pilih, Tuhan katakan dengarkan firman-Ku. Perhatikan caramu mendengar firman. Nyatakan dalam kehidupanmu bagaimana sikap hatimu, bagaimana kita harus menerima firman dalam kehidupan kita. Di sini maka kita akan melihat apa berkat bagi orang yang menerima mendengar firman itu. Nanti akan saya melihat bagaimana bukti orang yang mendengar firman yang sesungguhnya. Ya, nanti kita lihat dulu apa berkat yang dinyatakan oleh Allah bagi orang yang mendengar firman Allah itu dengan cara yang berkenan di hatinya Tuhan. Ya, coba kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ketiga. Ya, dalam kitab Yesaya pasal 55, kitab Yesaya pasal 55 dalam ayat yang ketiga. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama membaca ayat ini untuk menjadi berkat bagi saya dan saudara. Puji Tuhan. Ya, terus ya. Ya. Sediakanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Sediakan. Tuhan berkata, sediakan telingamu. Jangan lupa, Tuhanlah yang membuat telinga manusia itu. Di saat Tuhan meminta kepada kita hari ini, sediakan telingamu mendengarkan suara Tuhan. Itu sikap, dan itu permintaan kerinduan oleh Tuhan dari saya dan saudara, supaya kita mau belajar menyedikkan telinga kita akan suara Tuhan, mendengarkan firman Allah, dan kita mau datang kepada-Nya. Sediakan telingamu dan datanglah kepadaku. Terus ya, ya, dengarkanlah, ya, kamu akan hidup. Ya, maka kamu akan hidup. Perhatikan ini kata firman Allah. Sediakanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Maka saya mengatakan, dengan cara kita mendengar firman akan menentukan masa depan kita. Di saat kita belajar mendengar firman dengan baik, di saat kita belajar mendengar firman dengan sesuai kehendak daripada Allah, firman Allah berkata dalam kitab Yesaya, maka kamu akan hidup, kata Tuhan. Jadi kita tidak boleh sembarangan mendengar firman, sebab di saat kita dengar firman itu akan bisa mendatangkan kematian, bisa akan mendatangkan kehidupan. Alkitab yang mencatat itu, dan Tuhan yang mengatakan itu kepada umat-umatnya. Mari belajar. Di saat firman dinyatakan, mari kita membuka telinga kita yang benar-benar berfokus kepada kebenaran firman Allah yang telah diberitakan bagi saya dan saudara, supaya kita bisa hidup. Sebab Tuhan berkata, datang kepadaku, dengar, maka kamu akan hidup. Artinya, orang yang taat dengar-dengar akan firman Allah, masa depannya akan membawa kehidupan yang kekal. Jadi bagaimana cara kita mendengar itu?
Kita harus introspeksi diri kita. Saya punya satu kesaksian, dan kesaksian ini bukan hasil daripada pikiran saya, tetapi saya dengar. Dan ini merupakan satu motivasi bagi saya tentang firman Allah saat hari ini. Saya mendengarkan itu dalam satu khotbah. Ada seorang pebisnis besar. Dia membuka satu usaha di kota kecil. Di kota kecil itu hanya dapat pesawat yang sangat kecil dan mungkin hanya memuat penumpang 6 orang saja. Hanya satu baling-baling. Seketika dia akan kembali ke kota, ke tempatnya, dengan pilot yang biasa membawa pesawat itu. Mereka terbang. Di waktu mereka mau terbang, cuaca masih begitu indah. Baik, tidak ada masalah apa-apa. Tapi seketika di waktu mereka di udara, cuaca berubah sangat begitu drastis. Ada badai yang sangat begitu besar. Dan pilot itu berkata kepada pebisnis itu, "Pak, kalau cuaca seperti ini, saya biasanya membawa pesawat ini dalam kekhawatiran yang sangat besar, dan saya akan pingsan." Dengan perkataan itu, pebisnis ini sangat begitu khawatir dan ketakutan. Dan begitu dia bicara, pilot ini betul-betul dia alami keadaan itu, dia pingsan. Di saat dia pingsan, pebisnis ini sangat begitu khawatir. Tetapi oleh karena dia mungkin orang yang sangat pintar, dia ambil kontak, dia coba kirim berita ke menara. Datang jawaban dari operator berkata, "Pak, saya minta kepada Bapak, jangan lihat keluar, tetapi berfokuslah melihat bantuan. Lewat bantuan itu nanti bisa Bapak membawa pesawat itu dengan baik. Tetapi ingat Pak, sekali lagi, dengarkan perkataanku, jangan lihat keluar, fokuslah untuk melihat bantuan itu." Seorang pebisnis yang tidak tahu membawa pesawat itu, dia dengarkan, dia lakukan apa yang dikatakan pemandu operator menara, sampai dia bisa mendarat dengan baik. Begitu sampai dia mendarat dengan baik, operator yang bicara dengan dia langsung menjumpai. Dia salam pebisnis itu. Dia berkata, "Seandainya Bapak tidak mendengarkan perkataanku, Bapak sudah mati." Dulu pernah seperti itu, Kakak. Saya pandu, tetapi dia tidak dengarkan perkataanku. Dia khawatir, dia tidak melakukan apa yang aku katakan. Pesawatnya jatuh dan dia mati. Yang saya maksud dalam pernyataan ini, artinya apa? Cara mendengar itu akan membawa kita menerima sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Seorang pebisnis bisa hidup karena dia mendengarkan bantuan. Dia selamat karena dia mendengarkan perkataan yang membantu dia. Begitu juga apa yang dikatakan oleh Allah bagi saya dan saudara pada saat siang hari ini. Di saat Allah berkata kepada kita, "Perhatikanlah cara mendengar." Di saat kamu mendengar perkataanku, maka kamu akan hidup, kata Tuhan. Maka itulah yang harus kita miliki dalam kehidupan kita, supaya kita belajar bagaimana kita bersikap untuk mendengar firman Allah dalam kehidupan kita, supaya kita mendapatkan kehidupan dari Tuhan. Amin. Nah, di saat tadi saya berkata, jika kamu mendengarkan perkataanku, maka kamu akan hidup. Nah, kita akan melihat jaminan hidup bagi orang yang mendengarkan firman Allah. Dan Allah tidak mau berkata basa-basi. Atau Tuhan menyampaikan perkataan itu bukan hanya sekedar menakut-nakuti umat bangsa Israel, tidak. Tetapi
untuk membuat umat Allah benar-benar hidup menjadi satu pribadi yang taat dengan kebenaran kepada firman Allah. Tuhan tak pernah bohong akan apa yang Dia ucapkan, tapi Tuhan Allah yang hidup itu. Dia Allah yang tidak berubah. Dia Allah yang selalu senantiasa setia dalam melakukan perkataannya. Kalau Allah berkata dulu, jika kamu mendengarkan perkataanmu, kamu akan hidup. Maka sekarang ini juga Allah berfirman kepada saya, di saat kamu dengarkan perkataanku, maka kamu akan hidup. Amin kan? Amin kan? Kalau kita belajar mengaminkan perkataan Allah menjadi satu sumber kehidupan masa depan, mari kita perhatikan cara dengan firman Allah. Kita lihat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-13 ayat sampai ayat 15. Inilah berkat jaminan hidup itu, supaya kita nanti melihat masa depan bagi orang yang mendengar firman dengan baik, bagi orang yang taat akan kebenaran firman Allah yang hidup. Mari coba kita melihat. Terus yang pertama kita lihat dalam kitab Ulangan pasal 11 ayat 13. Puji Tuhan. Ya, terus kan? Ya. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Perhatikan saudaraku. Mari belajar. Perhatikan ayat ini semua. Baik para kita orang tua, baik muda-mudi remaja, perhatikanlah perkataan firman hari ini yang disampaikan oleh Tuhan kepadamu. Apa yang dikatakan Tuhan, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengar perintah yang disampaikan kepadamu hari ini, terus ya, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allah dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, terus maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu. Perhatikanlah masa depan yang sangat begitu indah diberikan oleh Allah. Allah bukan Allah pembohong. Allah kita bukan Allah pendusta, tetapi Allah bukan Allah saudara, adalah Allah yang setia menepati janji-janjinya, tetapi umatnya yang tidak pernah menghargai janji Allah. Tuhan berkata, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanah pada masanya. Bukankah itu pemeliharaan hidup saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Bukankah ini jaminan yang disampaikan oleh Tuhan bagi saya dan saudara? Di saat kita belajar mendengar firman dengan sungguh-sungguh, maka tadi Tuhan berkata, perhatikanlah caramu mendengar firman. Apakah kita menyampaikan firman dengan kesungguhan atau tidak? Oh, itu bangku jangan yang besar-besar. Mari kita belajar ini saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari kita hidupi kebenaran firman Allah yang hidup ini. Jangan kita hanya sebagai pendengar, tetapi bukan pendengar yang sungguh-sungguh. Jangan kita menjadi pendengar, tetapi bukan orang yang dengar-dengaran. Tetapi Tuhan mau gereja Tuhan mau umatnya menjadi umat yang dengar-dengar akan firman Allah. Amin. Amin. Itulah artinya mendengar dengan sungguh-sungguh. Mendengar dengan sungguh-sungguh adalah ketaatan, supaya kita belajar menempatkan diri kita menjadi umat yang akan menerima berkat janji Allah atas cara mendengar firman Allah yang benar. Ya, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir itu. Saudara tahu arti hujan awal dan hujan akhir? Itu menunjukkan pemeliharaan Allah yang tidak henti-hentinya. Supaya kita belajar saudaraku menjadi umat. Jangan kita coba-coba bergantung dalam kemampuan kita. Jangan kita coba-coba bergantung dalam akal pikir kita. Jangan kita mencoba-coba memakai kekuatan kita untuk menempuh masa depan kita. Ingat, Tuhanlah yang menentukan bagaimana masa depanku, bagaimana masa depan saudara. Kita harus belajar bagaimana cara kita mendengar firman. Saya melihat Tuhan tak pernah membiarkan
kehidupan anak-anaknya yang benar-benar hidup dalam ketaatan. Bahkan Daud sendiri berkata, dulu aku muda, sekarang ini aku tua. Belum pernah aku melihat anak-anak Tuhan, orang-orang benar meminta-minta. Jangan kita buat masa depan kita menjadi masa depan pengemis. Kita harus bergumul, kita harus berdoa. Maka saya mengatakan, gantungkan hidupmu di dalam kuasa firman Allah yang hidup itu. Coba kita melihat betapa Allah itu besar kasihnya. Kalau saya bisa berkata di dalam kehidupanku dan melihat kepada diriku sendiri, siapa aku ini Tuhan yang bisa Engkau pelihara dalam hidup. Bahkan Engkau membiarkan saya di dalam proses demi proses, tetapi Engkau tidak pernah menjadikan saya menjadi pengemis. Sebab Tuhan berkata, aku akan memberikan hujan pada masanya, hujan awal dalam penaburan, hujan akhir dalam penuaian. Sebab seorang petani, di saat dia mulai menanam padinya, mengharapkan hujan datang untuk membuat padinya akan subur. Tetapi jangan lupa, untuk membuat padi itu matang dengan baik, hujan harus kembali datang, supaya biji padi-padian semakin padat. Maka Tuhan berkata, aku akan membuat hujan air kepadamu. Luar biasa apa Tuhan kita itu? Apa kurang Tuhan bagimu, bagi saya, sehingga kita tidak mau mendengarkan suaranya yang begitu indah? Lihat saudaraku yang dikasih Tuhan hari ini. Sesungguhnya kita harus bersyukur dengan air mata kepada Tuhan, mensyukuri anugerah yang sangat indah ini. Sebenarnya tadi saya mau membawa firman Allah dalam tema air mata yang mendatangkan berkat, tapi Tuhan tidak izinkan. Ini yang Tuhan izinkan, yang akan saya sampaikan kepada kita. Tetapi mari belajar saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana sikapmu, bagaimana sikap saya bisa kita menerima, mendengarkan suara Tuhan dalam ibadah-ibadah kita. Bisakah caramu mendengar firman menjadi jaminan masa depan yang indah dalam kehidupan? Bisakah cara aku mendengar firman Allah menjadi jaminan masa depanku yang penuh dengan keindahan, yang penuh dengan kebahagiaan dari Tuhan? Mari kita belajar untuk mengimani kebenaran firman Allah. Jika kamu mendengarkan firman-Ku dengan sungguh-sungguh, maka aku akan memberikan hujan di masanya kepadamu. Teruskan ayat ini supaya kita kembali melihat, sehingga engkau, apa dikatakan Tuhan? Maka Ia akan memberikan untuk tanahmu pada masanya hujan awal dan hujan akhir. Sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, pupuk dan minyakmu. Dan Ia akan memberi rumput di padamu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Apalagi saudaraku yang kita ragukan, apalagi yang kita khawatirkan dalam hidup masa depan kita. Jangan berlaku kita buruk di hadapan Tuhan kita. Lihat firman Allah yang hidup ini. Renungkan dengan baik saudara. Seandainya kita bisa bertemu dengan muka dengan Tuhan kita dengan wujud dan nyata, saya bisa mengatakan, aku akan rangkul, aku peluk dan aku cium. Saking begitu indahnya kasihnya bagi saya dan saudara. Apa susahnya kita dengar firman itu? Apa susahnya saya dan saudara
bersikap dengan sungguh-sungguh mendengar firman saudara. Tuhan katakan itu jaminanmu, itu jaminanku. Betapa luar biasanya Allah kita. Saya teringat dalam masa lalu, di waktu saya masih muda, di waktu saya masih muda dalam menikah juga, seringkali saya abaikan dengan firman Tuhan. Walaupun waktu itu orang tua yang menyampaikan firman, bukan orang tua yang salah, bukan firman Allah itu yang salah, aku yang salah. Tetapi aku melihat kesengsaraan dalam hidup, mulai dari muda sampai aku awal nikah, kepahitan dalam hidupku sangat luar biasa. Oleh karena kepahitan itulah mendorong saya akan berbuat melakukan sesuatu yang buruk dan memalukan waktu itu. Tapi aku sadar saya yang kurang bersikap akan dengar firman Tuhan. Baru aku sadari di saat saya dengar firman Allah tentang ini, aku sadari itulah kekuranganku selama ini Tuhan. Mengapa saya tidak mau menerima berkat itu? Padahal Tuhan hanya berkata, perhatikan caramu mendengar. Jika kamu mendengar firman-Ku dengan sungguh-sungguh, maka aku akan memberikan hujan pada masanya, untuk memberikan kesuburan bagi tanam-tanamanmu, dan aku juga akan memberikan rumput bagi hewan-hewanmu, supaya kamu hidup berkelimpahan, hidup di dalam keberkatan. Artinya Tuhan tak pernah inginkan kita susah. Tuhan selalu ingin memberkati saya dan saudara. Amin. Amin saudaraku. Sesungguhnya saya tidak mampu menyampaikan firman ini jujur di hadapan Tuhan. Saya memang dalam kelelahan hari ini, tetapi hati dan jiwa saya berkobar-kobar untuk Tuhan. Sebab tadi malam saya mengurusi gereja, saya sudah sampai di rumah 3 pagi. Karena ada gereja kita yang ditutup dan polisi sudah datang 50 orang, itu tidak bisa diselesaikan. Saya harus turun. Tetapi saya semangat untuk menyampaikan ini, karena di dalam ini ada berkat yang harus kita miliki. Saya akan sampaikan cara mendengar firman mudah-mudahan di remaja. Penentuan masa depan meletakkan di cara mendengar firman ini. Sungguh hebat Tuhan. Jangan tarik kutuk untuk masa depanmu, saudaraku. Jangan tarik kutuk kepadamu. Sekali lagi saya sampaikan dalam kasih Tuhan, jangan tarik kutuk masa depanmu, tapi tariklah berkat Allah untuk masa depan. Saya mohon kepada kita semua, mudah-mudi remaja di tempat ini, lihat janji Allahmu yang tidak pernah berubah kepada siapapun juga. Yang penting dengar dengan sungguh-sungguh. Nanti kalau Tuhan sempat, bagaimana cara mendengar dengan sungguh-sungguh itu. Tapi saya lihat ya, sampai kita ke sana. Saya hanya mohon dengan kasih Allah kepada kita, siapapun saudara, siapapun kita hari ini, belajar memperhatikan cara kita dengan firman. Maka selalu kalau saya katakan, saya tidak suka melihat jemaat di saat firman disampaikan keluar. Saya paling tidak suka melihat jemaat yang keluar di saat dengar firman. Karena bagi saya firman itu adalah suara Tuhan.
Lihat ini. Kita baca kembali Keluaran 15 ayat yang ke-26. Lebih jauh kita melihat bagaimana berkat Allah yang sangat begitu indah bagi kita saudara. Kita lihat ini Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26. Puji Tuhan. Haleluya. Terus kan firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, terus memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, terus tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepada penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhan Allah yang menyembuhkan engkau. Bayangkan ini saudara. Satu saat nanti dunia akan masuk di dalam permukaan meterai. Di dalam satu meterai, Tuhan mengirimkan penyakit sampar yang sangat begitu hebat. Dan orang memprediksi masa virus COVID-19 itu pembukaan meterai. Tetapi saya mengatakan akan ada yang lebih hebat penyakit yang akan dikirimkan Tuhan di tengah dunia untuk menghukum manusia fasik. Tetapi lihatlah janji Allah saat ini kepada kita sekalian. Jika kamu mendengarkan firman Allah dengan sungguh-sungguh, engkau menundukkan telingamu akan perintah-perintah Allah, maka aku tak pernah mendatangkan penyakit kepadamu seperti yang aku datangkan kepada Mesir. Dunia Mesir bicara tentang dunia. Mesir gambaran dunia. Artinya di saat nanti dunia mendatangkan penyakit di dalam dunia, penyakit yang tidak bisa disembuhkan siapapun suka manusia, tetapi aku dan saudara yang taat dengan dengar firman Allah tidak akan pernah kena penyakit. Amin. Sungguh hebat Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Kalau kita mau belajar taat dengar akan suara Tuhan itu, kita dipelihara di masa kelaparan dunia terjadi. Walaupun dunia di dalam kondisi kelaparan, walaupun dunia berada dalam krisis yang sangat begitu besar, yang membawa dampak kemiskinan, membawa dampak kelaparan dari dunia, tetapi Tuhan berkata, jaminan pemeliharaan makan minum akan aku berikan kepada penyakit yang akan semakin bermacam-macam di dalam dunia. Kita tidak melihat mulai dari COVID-19 berapa ribu orang yang sudah binasa, tetapi Tuhan menyatakan itu di satu malam nanti penyakit yang tidak bisa ditemukan penyembuhannya, yang tidak bisa ditemukan obatnya, satu saat itu akan Tuhan datangkan ke dunia. Tetapi Tuhan berkata, tapi engkau yang sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, Aku tidak mendatangkan penyakit yang kuberikan di dunia ini kepadamu. Amin. Puji Tuhan. Amin. Lihatlah pokok penjaminan Tuhan dalam hidup kita. Untuk kita menyadari hebatnya Tuhan Allah dalam hidup kita. Terakhir saya akan ajak kita dalam kitab Keluaran 23 ayat yang ke-22. Berkat yang sangat indah bagi orang yang sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan kita. Kitab Keluaran pasal 23 ayat yang ke-22. Puji Tuhan. Terus tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang Kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan-lawanmu. Apa yang kita dapat di sini? Paulus berkata, jikalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Kalau Tuhan berjanji kepada saudara hari ini,
Kalau Tuhan menyatakan firman-Nya kepada saya saudara hari ini, jika kamu mendengar